Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Aduh, yang masuk itu semua pengen sukses, pengen kaya, usahanya pengen maju, hutang-hutangnya pengen cepat lunas, dan ya berputar-putar dari masalah ekonomi. Ya duit itu tidak kita bawa mati ya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada duit juga jadi setengah mati. Jadi nggak boleh disepelein itu. Persepsi kita, pandangan kita terhadap uang gitu ya. Oke. Video sebelumnya menjawab pertanyaan apakah semua orang itu bisa kaya. Dan video kali ini aku pengen mengulas tentang syarat-syaratnya. Apa yang bisa kita lakukan ya supaya kita bisa mencapai titik di mana impian itu kita letakkan. Apa aja ya? Gak hanya tentang duit ya, gak hanya tentang materi, tapi ini bisa apa aja. Oke, syaratnya apa? Karena pertanyaannya itu semua tentang duit dan tentang kaya. Kebayang kalau semua orang kaya di dunia ini, apa jadinya ya? Hidup pasti tidak seimbang. Makanya ada yang kaya, ada yang tidak seberapa kaya, ada yang tidak kaya banget. Sebenarnya itu memang harus terjadi supaya apa? Supaya kehidupan ini seimbang. Coba bayangin kalau kaya semua. Pusing kan? Oke, syaratnya ini menurutku ya, sesuai dengan pemahamanku, seperti biasa akan jadi sangat berbeda dengan pendapat orang lain. Tapi perbedaan itu nggak apa-apa. Perbedaan itu wajar dan perbedaan itu indah. Kehidupan itu bisa segini warna-warninya itu karena semua orang berbeda. Bayangin kalau semua orang sama. Apa coba yang terjadi? Pening nanti kepala kita. Syarat pertama, ya semua tergantung dengan prasangka kita terhadap Tuhan, prasangka kita terhadap semesta. Jadi apapun itu bisa kita genggam, ya, sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Semua itu bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Yakin prasangka itu ranahnya ada di rasa. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, niatnya dulu dilurusin. Jangan-jangan kenapa selama ini masih belum sukses karena niatnya kurang pas. Lah niatnya gimana Bun? Aku pengen kaya supaya hidupku enak, supaya semua kebutuhan keluargaku terpenuhi, supaya ini itu semua di kesini semua. Baru untuk masuk ke sini semua. Nah, luruskan niat. Aku sering bilang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi niat sukses itu jangan hanya untukmu saja. Jangan hanya untuk keluargamu saja. Ya kalau untukmu saja ya butuhnya kecil nggak banyak. Jadi kalau dikasih kecil ya jangan protes. Kalau untuk keluargamu aja ya, untukmu dan untuk keluargamu itu butuhnya nggak banyak. Jadi kalau dikasih sedikit jangan protes. Niatkan ya, apapun nanti yang kalian hasilkan, kalian gunakan untuk
memenuhi kebutuhan kalian, memenuhi kebutuhan keluarga kalian, dan menjadi kepanjangan rezeki orang lain, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berbagi berkat kepada orang lain, menjadi kepanjangan Tuhan untuk menjadi jalan rezeki untuk orang lain. Semakin besar, semakin luas sebaran kebermanfaatanmu, otomatis kebutuhannya jadi makin banyak. Karena kebutuhan banyak, ngasihnya juga banyak. Jadi semua itu terukur, tergantung kita. Jadi niatnya dulu yang diberesin, niatnya dilurusin, bukan untuk dirimu dan keluargamu supaya bisa foya-foya, supaya bisa beli Lamborghini, supaya tiap bulan itu bisa keliling ke luar negeri. Bukan hanya itu bisa kalian lakukan, tapi sebagai dampak. Tapi jadikan kalian sebagai alat Tuhan, jadikan kalian sebagai perantara untuk orang lain. Nah, dicek nih, udah belum? Atau masih sebatas kebutuhanku, keluargaku, dan ku yang lainnya? Dicek ya. Terus yang ketiga, lakukan yang kalian suka. Jadi bisnis yang menyenangkan itu adalah bisnis yang kita suka. Gak akan berat, karena kita menjalaninya itu dengan sukacita, karena senang dulu, senang dengan dunia itu, senang melakukan itu, karena kita senang, supaya tidak terbebani, karena kita udah enjoy melakukan itu, udah enjoy, gerakinya itu udah enjoy, gitu ya. Terus habis itu berikan daya seperti biasanya, berikan daya, upaya terbaik. Semua harus seimbang. Kalau butuhnya besar, dayanya juga harus besar, upayanya juga harus besar. Jadi sesuai antara hasil yang diinginkan ya dengan daya upayanya. Semua harus imbang. Jadi kalau mintanya segenggam ya, ngelemparnya segenggam. Atau butuhnya segenggam, ngelemparnya banyak. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya kita butuh lebih banyak, kita sudah punya deposit. Effortnya itu yang harus disesuaikan. Jadi nggak ngapa-ngapain terus minta kaya, nggak melakukan apa-apa terus minta kaya, tidak berjibaku tapi minta kaya. Bisa sih kalau orang tuanya warisannya banyak, bisa. Tapi kalau tidak diolah, tidak dikelola dengan baik, akan habis juga, gitu ya. Terus yang kelima, perbesar itu wajar rezekinya. Salah satu contoh perbesar wadah rezekinya ya dengan itu tadi. Tidak untuk digunakan sendiri, tapi untuk kebaikan atau kebermanfaatan banyak orang. Dan memperbesar wadah rezeki itu ada banyak cara. Nanti di sesi selanjutnya ya, aku akan bahas tentang cara memperbesar wadah rezeki. Jadi untuk kaya itu ada syaratnya.
nggak mau kerja tahu-tahu kaya karena bapaknya kaya juga ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Jadi anaknya. Nggak ada yang gratis di dunia ini, semua itu harus seimbang, semua itu harus berbayar, gitu ya teman. Jadi kalau pengen kaya, ya komitmen dengan diri sendiri, bangun kepercayaan, bangun keyakinan, terus habis itu luruskan niat. Jadi niatnya diperbaiki, lakukan hal-hal yang kalian suka. Ya, kayak aku gini, dari kecil aku hobi ngurusin orang, seneng banget ngurusin orang, seneng banget handle orang. Ya akhirnya sampai sekarang juga aku lakukan apa yang aku suka, berikan daya, upaya terbaik untuk semua yang kita inginkan, untuk semua yang kita cita-citakan, harus diperjuangkan. Ya, setelah itu ya lakukan upaya untuk semakin memperbesar wajah rezekinya, biar sebanyak apapun yang Tuhan kasih, sebanyak apapun yang semesta kasih, itu kita mampu untuk menampungnya. Karena apa? Karena setiap saat kita perbesar wadah rezekinya. Gitu ya teman. Terima kasih banyak. Semoga membantu. Rahayu. Dadah.